A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di sini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penyakit coronavirus atau biasa yang disebut COVID-19. Adapun materi pembahasannya yaitu yang pertama pengertian COVID-19, gejala COVID-19, pengobatan COVID-19, dan pencegahan penyebaran COVID-19. COVID-19 atau penyakit coronavirus merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Asal-muasal coronavirus jenis baru ini ditemukan pada manusia dimulai dari Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19. Virus ini menyebar secara cepat ke seluruh penjuru dunia. Adapun gejala COVID-19, gejala awal infeksinya coronavirus atau COVID-19 ini biasanya menyerupai gejala flu biasa, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah semakin memberat. Gejala umum yang dapat menandakan seseorang terinfeksi virus corona yaitu demam dengan suhu tinggi di atas 30 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Selain itu, terkadang beberapa gejala lainnya yang mungkin dapat menyertai infeksi COVID-19 dapat berupa diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan pengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia. Gejala ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai dengan 2 minggu setelah penderita terpapar COVID-19. Sebagian pasien yang terinfeksi COVID-19 dapat mengalami happy hipoksia atau penurunan kadar oksigen dalam tubuh tanpa adanya gejala apapun yang menyertai. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, dan sesak nafas atau nyeri dada. Pengobatan penderita COVID-19 dapat dilakukan sesuai dengan gejala yang dirasakan. Pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala dapat melakukan isolasi mandiri di rumah dengan melakukan pencegahan penularan infeksi coronavirus. Hal-hal yang dapat dilakukan sesuai dengan anjuran dokter antara lain yang pertama, istirahat cukup saat isolasi mandiri di rumah, kemudian mengkonsumsi obat pereda demam atau nyeri yang aman sesuai dengan resep dokter dan kondisi pasien. Yang ketiga, memperbanyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Pasien dengan gejala berat biasanya mendapat rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit. Beberapa metode perawatan pasien COVID-19 antara lain, yang pertama, pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi. Yang kedua, pemasangan ventilator atau alat bantu pernafasan. Yang ketiga, pemberian obat seperti obat anti peradangan dan obat anti nyeri. Penyebaran COVID-19. Apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini? Beberapa cara yang dapat dilakukan dan dipatuhi dalam pencegahan penyebaran coronavirus antara lain, yang pertama, menjaga kesehatan tubuh untuk meningkatkan sistem imunitas dan kekebalan tubuh. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar dan teratur menggunakan air dan sabun. Yang ketiga, gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika sakit atau saat berada di tempat umum.
Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan bagian atas, dalam, dan tidak menggunakan telapak tangan. Yang kelima, hindari kontak langsung dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Yang keenam, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau segitiga wajah. Yang ketujuh, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Kurangi mobilitas atau menunda perjalanan, kemudian menghindari konsumsi daging yang belum matang, dan lakukan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan anjuran pemerintah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.